Innal hamdalillah, ini di luar Bu, yang dalam tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketua Majelis Taklim Musas dan pengurus yang saya hormati, ibu-ibu dan saudari-saudari soleha yang semoga ibu-ibu semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah lapangkan hati ibu-ibu, ringankan langkah menuju majelis ilmu ini. Semoga ini menjadi sebab ibu-ibu yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah, dan diberikan Allah dengan hadirnya di majelis ilmu ini rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Karena kemuliaannya memang lebih besar daripada itu. Jadi kita masukkanlah doa-doa kita di dalam amal-amal baik yang kita lakukan. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Judul kajian kita ini Fi Bait Ar-Rasul. Kalau bahasa Indonesia itu bilik-bilik cinta Rasulullah SAW. Ini kitab karya pakar sirah nabawi Dr. Nizar Abasa. Cuman saya menyampaikan dengan bahasa saya. Jadi Bu, sebelum Rasulullah ini disusukan oleh Halimah Sa'diyah, setelah terkumpul bayi-bayi di Mekah, mereka memberitahukan kepada ibu-ibu dari Bani Sa'ad, ini bayi sudah terkumpul di Mekah, silahkan dijemput. Kenapa ibu-ibu di Mekah itu mempercayakan susuan anak mereka kepada Bani Sa'ad ini Bu? Sebab ibu-ibu di Bani Sa'ad itu tutur kata mereka sopan, karena mereka orang desa. Tutur mereka bagus, kemudian alam mereka sehat, dan orang-orang di sana itu berakhlak mulia. Tidak sama lagi sudah yang ada di Mekah. Disinilah kita tahu lingkungan pengaruhnya sangat besar terhadap tumbuh kembang anak. Kemudian sudah sampai kabar ke Bani Sa'ad, mereka pun bersiap-siap untuk berangkat ke Mekah, menjemput bayi-bayi susuan, dan mereka mendapatkan upah dari itu. Berangkatlah mereka berombongan, ibu-ibu dan suaminya bawa anaknya pakai keledai, ada yang pakai onta, ada yang pakai dua sekaligus keledai ya, ontanya untuk mengambil susunya. Dan yang paling miskin di antara yang berangkat ini adalah Halimah Sa'diyah. Dia yang paling miskin. Ditambah lagi kesusahannya di perjalanan itu, ontanya sudah tua, tidak mengeluarkan susu, kemudian keledainya sudah lemah. Dan artinya dialah yang paling tertinggal di belakang dibandingkan dengan tetangga-tetangganya. Tetangganya sudah duluan semua tuh, karena onta mereka bagus, keledai mereka kuat, ditambah lagi Halimah kekeringan air susu. Dan di perjalanan itu anaknya yang perempuan bernama Saimah itu menangis-nangis di jalan karena kurang mendapatkan pasokan air susu. Jadi tambah lambatlah jalannya itu. Sampai mereka di Mekah, tetangga-tetangga Halimah ini, awalnya semuanya ingin mengambil Rasulullah. Karena mereka melihatkan aura yang berbeda di wajah bayi yang satu ini gitu. Tapi setelah mengetahui ternyata Rasulullah anak yatim, semuanya ngelak. Sebab menyusukan anak yatim upahnya separuh.
Jadi secara duniawi rugi gitu. Jadi nggak balik modal lah rasanya, nggak berlebih gitu kalau menyusukan anak yatim waktu itu. Nah dari sinilah kita tahu bahwa orang memandang materi ini untuk kebutuhan dunia itu sejak dulu itu pasti butuh terhadap materi gitu. Tapi mereka tidak memandang sisi lain, hanya memandang sisi duniawinya saja. Tapi mereka tidak memandang bahwa kalau kita baik terhadap anak yatim, maka kelebihan yang kita akan miliki itu selain mendapatkan hajat hidup di dunia kita ini, kemudian hati kita akan dilembutkan oleh Allah. Nah orang-orang pada saat itu sebetulnya tahu, karena itu turun-temurun tentang anak yatim ini, mereka pun tahu. Tapi karena kebutuhan materi yang mendesak, walaupun Rasulullah belum mengeluarkan hadis itu, mereka itu sebenarnya sudah tahu. Kalau kita nyantuni orang itu seperti apa, membantu anak yatim, fakir miskin. Tapi mereka kesampingkan itu, yang dikejar adalah duniawinya. Jadi ketika kita mengejar duniawi ini, Ibu, mungkin kita akan dapatkan, tetapi ada kebahagiaan yang akan hilang. Kalau semuanya kita menghitungnya dengan angka. Ibu-ibu pasti pernah mengalami begitu nolong tetangga, dia punya hajat di rumahnya, ibu-ibu nolong, itu akan terasa ada kebahagiaan berbeda di jiwa, selama tidak minta dibungkuskan ya Bu ya. Tapi kalau udah berharap mudah-mudahan nanti kita tolong, nanti dibungkuskan, itu habis kebahagiaannya Bu, karena keberkahannya dicabut ya. Nah jadi mereka waktu itu karena memandang materi, sehingga tidak ada yang mau menyusukan Rasulullah. Tinggallah Rasulullah sendirian, tidak ada yang menyusukan. Kalau secara dunianya wajar-wajar aja lah, kita udah jauh-jauh datang, nggak mungkin kita menyusukan anak yatim, rugi kita. Apalagi penyusuan itu paling minimal 2 tahun, jadi kita nggak begitu banyak dapat upahnya. Jadi ingat tuh Bu ya, tidak selamanya angka-angka dunia itu bisa jadikan diperhitungkan untuk melakukan kebaikan. Kalaupun tidak dapat kita secara materi, paling tidak Allah ganti dengan kebahagiaan yang lain, itu udah pasti tuh. Ini saya umpamakan aja nih Bu ya. Saya misalnya ceramah, diundang orang di kampung-kampung, dan saya tidak menanyakan angka, itu kebahagiaan saya dapat, walaupun duitnya kurang. Tapi kalau sudah saya hitung angka, karena kadang bisikan orang kan, Ustadz kalau mereka yang ngajak itu biar kami yang ngurusinnya Ustadz, nanti Ustadz kena tuh kayak Ustadz Muzamil di Dumai ditinggalin panitia. Itu ada kejadian tuh, gara-gara yang seperti itu kita akhirnya matok tuh Bu. Ya saya bisa ke sana tapi satu titiknya sekian. Nah uang saya dapat, tapi kebahagiaan tidak. Nah, jadi rupanya untuk urusan dakwah ini Bu tidak bisa diangkakan. Dia tidak bisa diangkat. Apapun kebaikan tidak bisa diangkakan. Kalau dikasih orang terima, tidak diam. Allah akan mengganti dengan kebahagiaan lain. Setelah itu yang terakhir sampai siapa jadinya? Ibu susuan itu. Halimah tuh Sa'diyah, kan dia yang terakhir karena dia tinggal di belakang. Nah dari sinilah kita tahu bahwa Bu, tidak selamanya musibah yang menimpa kita itu buruk untuk kita. Kadang justru musibah yang menimpa kita itu awal dari Allah mengabulkan doa-doa kita. Makanya kalau kita minta sabar, habis itu pemarah kita, itu sebetulnya seperti itu. Baru aja doa minta sabar buat perangai langsung suami dibuat. Capek aku berdoa batal gara-gara abang. Nah, akhirnya suami disalahkan. Padahal itulah ujian awal Allah mengabulkan doa-doa kita. Halimah sampai tidak ada pilihan lain. Yang ada cuman Rasulullah kecil. Ditanya oleh Halimah, Bu, kenapa ini Bu Aminah tidak ada yang mau menyusukan anak ini? Padahal anak ini bagus loh, kenapa nggak ada yang mau ngambilnya? Kata ibunda Rasulullah, dia yatim. Mendengar yatim itu ngedrop langsung Halimah. Apa kata Halimah? Maaf ya Bu Aminah, di antara yang berangkat ini saya yang paling miskin. Dan saya yang paling berharap dapat upah besar. Jadi saya mohon maaf, saya tidak bisa menyusukan Muhammad ini. Nah, jadi awalnya itu Bu, Halimah tuh nggak mau Bu. Dan Aminah pun memaklumi itu gitu ya, namanya orang cari untung kan. Ada orang dagang pengen dapat pahala, kan nggak mungkin kan. Dagang ya dapat untung lah.
Tapi kata Rasulullah, berdaganglah kalian sambil bersedekah. Makanya bisa naik jual beli kita tuh. Ibu beli duku, kan kadang orang tuh disedekahkannya, coba lah dulu bu, cuman coba tuh janganlah banyak, betul lagi bu. Ini dicobanya juga, langsung cepat-cepat tukang apa tuh langsung ngambilkannya bu, udah banyak betul, bersambung-sambung kunyah ibu nih kan bu, tuh takut lah dia. Tes-tes aja lah, tapi tesnya masa sampai 10 gitu kan bu. Itu udah 1/4 kilo lah tuh. Jadi kalau ibu dagang, kalau bahasa sekarangnya marketingnya giveaway lah bu, ngasih gitu. Itu yang mempercepat laku kita. Jadi kata Rasulullah, dagang itu jujur saja tidak cukup. Maka bersedekahlah. Misalnya jual cabai, nimbang sekilo lebih kan lah. Ini saking jujurnya bu, diambilnya juga belum pasti tarik lagi. Muak lah orang nengok itu. Memang jujur ibu. Tapi kan letih orang nunggu dibuatnya. Beli lontong 10.000, hitungan lontongnya 10, betul-betul dihitungnya bu, saitnya itu. Memang jujur, tapi itu nggak bagus. Pas di perjalanan pulang bu, berundinglah Halimah ini dengan suaminya. Bang, kasihan kita nengok anak yatim tuh ya bang ya, nggak ada yang menyusukan dia. Kata suaminya, lebih kasihan lah nasib kita lagi Halimah. Ini udahlah pergi miskin, pulang kosong nih Halimah. Kita nggak bawa apa-apa loh. Hidup kita tambah susah ini. Jadi menurut abang gimana? Ya udahlah, susukan aja lah Muhammad tuh, walaupun dapat upah kecil, mudah-mudahan berkah kita. Nah dari sini pun kita belajar apa bu? Tidak perlu nunggu ikhlas untuk melakukan kebaikan. Jadi itu ya bu ya, jangan pernah nunggu ikhlas. Ibu tahu enggak, dalam surah Al-Ikhlas saja bu, enggak ada kalimat ikhlas, saking tersembunyinya ikhlas tuh. Tapi kan kita nggak boleh juga ria. Segala sesuatu amalan baik itu bu, dimulai dengan proses, itu udah jelas. Awalnya ibu ria dulu, dipuji dulu. Tapi setelah ibu dapat keajaiban dari amalan baik yang ibu lakukan, ibu gak akan butuh pujian lagi. Contohnya nih, yang paling sering kita lakukan sholat. Ibu gak butuh pujian lagi kok sholat. Gak perlu ibu buat story kan sholat. Karena ibu udah biasa. Kemudian seperti apa lagi ibu, amalan yang udah terlalu sering ibu lakukan gitu. Awalnya dulu ria, lama-lama enggak. Cuman yang langka-langka tuh bu, yang sering orang masih ria, misalnya puasa ya bu ya. Puasa tuh sampai pertama diarahkannya kameranya tuh ke jam dulu biasanya tuh. Assalamualaikum guys, jam 4 ya guys. Tahu kan nih hari apa? Senin, saatnya kita puasa sunnah. Tapi saya nggak makan yang berat ya guys ya, cukup dengan air putih saja. Biar tahu orang dia kuat gitu ya bu ya. Nah, ditunggunya lah orang komen habis itu. Masya Allah, puasa kakak, jak gadis lagi saya seperti ini. Nah, kan itu awalnya ria tuh bu. Kalau udah dapat kenikmatannya kan nggak perlu pujian lagi gitu. Apapun amalan yang kita lakukan yang sudah rutin, kita nggak butuh pujian lagi bu. Nah jadi begitu juga nih Halimah, kan awalnya nggak ikhlas tuh. Daripada pulang kosong, daripada nggak bawa duit pulang, udahlah. Susukan aja lah Muhammad ini. Jadi ibu kalau buat baik itu buat aja terus bu. Mau ibu foto-foto di kamera biarin aja dulu. Kapan ibu ikhlasnya? Doa-doa dari orang yang ibu bantu. Terus gara-gara amalan ibu menjadi asbab hidayah bagi orang. Nah, itu bisa. Misalnya ibu nih posting puasa sunat, ibu ria. Rupanya gara-gara postingan ibu pengen puasa orang jadi. Nah itulah yang nutup tuh. Itulah yang nutup. Jadi jangan pula sampai nggak usah lagi posting nanti ria kita. Kan ada kadang-kadang kita nih yang terlalu sempit nih bu, yang anggap ikhlas tuh simsalabim bisa langsung ikhlas tuh nggak mungkin. Jadi dia memang bertahap dulu tuh, seperti pisau yang diasah, lama-lama dia tajam. Jadi kalau ibu dibilang orang ria, itu harus ibu akui ya, mau nggak mau ya iya, memang iya aku ria. Oh nggak akan diterima amalnya, ya nggak masalah dulu. Tapi datang orang yang ibu bantu tuh, ya Allah murahkan rezeki ibu ya Allah. Itulah yang nutup tuh bu.
Kalau kita masih ria, yang perlu kita jaga itu jangan sampai mengungkit dan menyakiti orang yang nerima. Itu aja hindari. Janganlah sampai kau kalau tidak aku bantu payah hidup kau kan. Nah, itu kau, itu yang tidak boleh. Nah, setelah diputuskan untuk menyusukan Rasulullah ini, Bu, disitulah terjadi keajaiban. Apa pengakuan Halimah Sa'diyah? Di saat aku letakkan Muhammad kecil ke dadaku, terasa air susuku yang kering mengalir deras. Belum makan loh, Bu. Nah, itu aja udah ajaib. Itu udah mulai kaget Halimah tuh, Bu. Loh, kok aneh anak ini. Baru ditaruh aja, langsung terasa mengalir air susu. Aku susukan Muhammad kecil sampai kenyang dan tertidur. Aku susukan pula anakku Saimah yang menangis sepanjang jalan sampai kenyang dan tertidur pula. Nah, itu udah mulai terasa tuh, Bu. Itulah buah dari amal baik. Padahal nggak ikhlas loh awalnya. Nah, ini udah mulai ikhlas. Karena sudah dapat dampaknya. Begitu aku keluar, kata Halimah, alangkah terkejutnya aku. Ontaku yang sudah tidak lagi keluar air susunya, penuh kantong susunya. Aku minum bersama suamiku sampai kenyang. Keledaiku yang kemarin lemah menjadi kuat perkasa. Barulah Halimah berkata ke suaminya, kalau macam ini bang tidak dibayar, tidak masalah nih bang. Nah, baru ikhlas, Bu. Jadi buat aja dulu ya, Bu. Buat aja dulu. Nah, begitu mereka dalam perjalanan pulang, saking kuatnya onta dan keledai Halimah ini, Bu, semua tetangganya yang udah duluan tuh terlomba. Kaget tetangganya. Halimah berduit kok rupanya ya, baru beli onta kok ya. Udah, onta yang kemarin. Itu keledai yang kemarin. Kok bisa sekuat itu? Berkah aku dapat anak nih. Ya. Berantem lah mereka suami istri semua. Itulah bang, aku udah mau ngambil anak tuh. Napalah aku yang kau salah kan? Mau apa kelahi lah, Bu, di jalan tuh. Mulai menyesal gitu, Bu, ya. Tidak ikut dalam kebaikan itu. Makanya kata Rasulullah, Bu, orang yang ingin dipenuhi hajat hidupnya, dilembutkan hatinya, usap kepala anak yatim. Beri dia makan dari apa yang kalian makan. Jangan sampai dibedakan makannya. Apa yang kita makan itu yang dia makan. Maka Allah penuhi hajat hidup kalian. Allah lembutkan hati kalian. Nah, inilah yang sekarang disebut orang marketing langit ya, Bu, ya. Mempercepat lembut hati, dipenuhi hajat hidup, yaitu menyantuni anak yatim. Dan kantor-kantor sudah mulai ngamalkan ini, Bu. Jadi saya sempat nanya ke mereka, apa dampaknya? Luar biasa, Ustaz. Walaupun mereka pakai hanya untuk kepentingan dunia, tapi nanti setelah sering itu akan menyentuh kepada kelembutan hati dan sehingga mendorong mereka untuk menjadi orang yang ikhlas. Jadi anggota-anggota dewan kalau yang tahu-tahu seperti ini, dia turun nggak ngasih tim lagi. Tiap RT dia kumpulin anak yatimnya, fakir miskinnya disantuni. Paling tidak kata saya, tidak pun kita terpilih, kita dapat pahalanya gitu daripada ngasih orang nggak tentu-tentu gitu ya, Bu, ya. Lebih baik pakai jalur hijau aja. Kalaupun kita nggak lolos, jiwa kita kan enak jadinya karena kita habiskan untuk amal baik. Nah, sekarang ini, Bu, kenaknya itu banyak masjid-masjid menumpuk uang anak yatim sehingga orang-orang yang menyumbang untuk anak yatim di satu masjid itu mereka tidak dapat pengaruhnya karena uangnya tertimbun. Kadang kaget saya, Bu, sampai 31 juta, ada yang sampai 100 juta. Jadi apa efek untuk orang yang nyumbang? Kan nggak ada. Jadi waktu itu saya kasih tahu sama satu orang pengurus, anak yatim nih Pak, dia tidak butuh uang musiman, dia butuh belanja setiap hari. Dia butuh biaya sekolah kalau dia swasta. Dia pengen juga beli pakaian, dia beli buku. Jadi kita harus ngasih dia itu betul-betul full per bulan untuk biaya sekolah dia. Tapi kalau memang Bapak tidak mau keluarkan dari masjid, santuni aja ibunya, kata saya. Caranya Ustaz, ya nikahi lah. Oh, enggak berani saya Ustaz. Kalau enggak berani nikahi ibunya, tolonglah keluarkan santunannya.
Saya sangka tersinggung ketua masjid tuh, Bu. Rupanya dia langsung rapat habis itu, satu orang ditugaskan untuk mendata seluruh anak yatim yang berada di sana, diurusin sekolahnya, dikasih belanja per bulannya, dicukupkan. Akhirnya kosonglah uang anak yatim itu. Tapi dampaknya luar biasa. Semangat orang menyumbang jadi tinggi, keberkahan masjid bertambah, orang-orang yang menyumbang tambah semangat karena ada efek ke dalam dirinya. Ini kadang kan masjid, Bu, pas Muharram nyantuni, pas apa baru nyantuni. Tentu banyak kekurangannya jadinya kan. Nah, ini yang untuk orang supaya bisa lembut hatinya itu, Bu, misalnya Ibu agak-agak temperamen gitu, Bu, murah tersinggung. Obatnya ya salah satunya ini, Bu. Jadi nggak cukup dengan zikir istighfar saja. Jadi kita ambil nih yang pelembut hati, memang sedekahnya ke anak yatim. Itu untuk melembutkan hati. Biasanya Ibu kalau direndahkan orang agak sensi gitu ya, Bu ya. Lama-lama, Bu, sekalipun orang nyampaikan Ibu, masa kakak dibilangnya seperti ini, Kak? Mungkin aja dia betul. Insya Allah aku akan berubah. Bisa jadi gitu, Bu. Yang dulunya masa kakak dibilang gini, apa kata dia? Main buka-bukaan kita oke sekarang nih. Ini udah lama ya aku tahan aib-aib dia. Itu. Dan itu nggak mandang, Bu. Ibu mau kuat betul ilmu agama Ibu, lewat semua, Bu. Kalau udah dasarnya temperamen tuh, Bu, Ibu mau sekuat apapun ilmu agama Ibu, nggak ada lewat. Pakailah jalur-jalur seperti ini untuk melembutkan hati. Makanya banyak komplain suami, Bu. Dulu waktu istri saya nggak ngaji, Ustaz, nyaman di rumah tuh, Ustaz. Semenjak dia ngaji, salah aja amalan saya itu, Ustaz. Tengok saya belum bodoh juga lagi beruduk. Tua tuh maka ngaji ya, Bang. Tambah parah jadinya, Bu. Jadi ini, ya, Bu, ya. Memang nggak bisa dirubah tuh, Bu. Apalagi itu udah karena latar belakang didikan orang tua kita dulu. Jadi akhirnya kita ngikut. Karena kan anak-anak kecil ini merekam 5 kali lebih kuat daripada orang dewasa, Bu. Jadi cara ibu marah akhirnya disalin lagi tuh sama anak. Jadi cara orang tua ibu marahin ibu dulu, itu tersalin sama ibu. Sehingga ibu asal marah sama anak-anak, mama tahu kalian dulu enggak apa kata tuh kalian. Akhirnya kita gitu, Bu. Itu padahal nggak bagus, itu memang susah dirubah, Bu. Nah, cara merubahnya itu ya jalurnya itulah. Berbuat baiklah kepada anak yatim. Kalau rasanya ibu ada dana per bulannya, ya sekitar ibu aja berapa orang anak yatimnya. Santuni mulai dari sedikit, tambah murah rezeki, mulai banyak. Jadi saran saya seperti itu, Bu. Kalau di masjid rasanya numpuk-numpuk uang anak yatim, jangan ke situ dulu gitu. Nah, langsung aja kita yang menyalurkannya. Ternyata bukan sampai di situ saja, Bu. Begitu Halimah Sa'diyah sampai di perkampungan Bani Sa'ad, kagetnya apa, Bu? Kambing dia yang dilepaskan secara liar, pulang gemuk, kambing tetangganya kurus. Hasil panen dia meningkat, hasil panen tetangganya turun. Nah, itulah semangat Halimah jadinya, Bu. Wah, ternyata dampak itu karena Rasulullah ya, Bu ya. Dan itu berlaku untuk seluruh anak yatim. Jadi bukan ke Rasulullah aja, karena Rasulullah menyuruh antara kedekatan aku kepada orang yang menyantuni anak yatim itu seperti 2 jari. Jadi bukan hanya untuk Rasulullah saja keajaiban itu akan terjadi, tapi siapapun yang menyantuni anak yatim, tidak memobilisasi anak yatim, dia pasti kaya. Kadang ada orang nih, Bu, punya pondok-pondok tahfiz, carinya anak yatim, terus dimobilisasi, inilah anak-anak yatim kita, ibu-ibu solehah yang dermawan. Dimobilisasinya anak yatim nih, Bu. Saya sering bilang, kalau misalnya kita memang ingin menyekolahkan anak yatim, pakai duit sendiri, jangan susah-susahkan orang. Pakai duit sendiri, ini dimobilisasinya anak yatim tuh. Untuk mendapatkan uang. Udah 3 loh, Bu, panti asuhan yang kena di Pekanbaru nih. Yang punya tambah kaya, anak yatim tambah susah, Bu. Minum air keran. Baju nggak berganti, donatur datang terus. Nah, itu yang nggak boleh, kecuali nih, Bu ya, panti-panti yang betul duit masuk, dia sejahterakan anak-anak dia. Kemarin itu yang di TikTok live ya kan, Bu ya, akhirnya kena tangkap. Sengaja dia live melihatkan anak-anak yatim tuh, Bu ya, akhirnya banyak dapat gift. Rupanya memang untuk dia. Jadi kita ini berburuk sangka dengan panti asuhan jangan, cuman cerdas boleh ya, Bu ya. Kita harus tahu bagaimana ya. Kalau misalnya nampak pula, Bu ya, memang ada untuk dia,
karena dia yang ngurus, tetapi anak-anaknya sejahtera, enggak apa-apa. Kemudian Bu, 2 tahun di dalam pengasuhan Halimah Sa'diyah, kan saatnya untuk dipulangkan tuh Bu ke ibu kandungnya. Nah, Halimah memohonlah ke Ibu Aminah, bisa nambah nggak 2 tahun lagi. Nah, itu diizinkan Bu. Ya udahlah, bawalah anak nih. Nah, dibawa lagi tuh Rasulullah Bu. Di saat Rasulullah berusia 4 tahun, kan terjadilah pembedahan dada Rasulullah. Nah, Rasulullah itu sedang main Bu. Rasulullah sedang main, dibawa oleh malaikat Jibril. Nah, karena yang membawa orang yang tidak dikenal, anak-anak tuh teriak gitu Bu. Muhammad diculik, Muhammad diculik. Apa yang dilakukan malaikat Jibril waktu itu? Membedah dada Rasulullah. Inilah menjadi asbab bagi para dokter bedah untuk membedah tidak akan mematikan pasien. Nah, itu maksudnya itu Bu. Itulah, oh ternyata dibedah itu aman gitu. Setelah dada Rasulullah dibedah, yang diangkat apanya Bu? Jantung. Jantung itu diangkat, dicuci, sambil Jibril mengatakan, inilah bagian iblis yang ada pada dirimu. Setelah dibersihkan, dipasang lagi. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis itu ada segumpal daging, kalau dia baik, baiklah semuanya. Itu kop yang di situ maksudnya bukan hati yang ada dagingnya Bu, tapi itu adalah jantung. Ibu dimarahi orang yang terasa apa? Jantung. Sedang marah, jantung juga Bu. Atau membohongi orang, jantung juga. Jadi memang jantung nih semuanya nih Bu. Makanya kita yang harus kita jaga tuh Bu, kenyamanan jantung kita. Jantung kita nih nyaman kalau kita ngapa Bu? Jujur, nah itu nyaman dia tuh Bu. Kalau orang jujur pasti jantungnya nyaman. Tapi kalau bohong Bu, itu yang sulit. Kalau kita bohong itu Bu, misalnya nih Bu, suami, kenapa banyak dalam 20 orang yang sakit jantung di rumah sakit, itu 16 laki-laki, cuman 4 perempuan. Karena kami laki-laki ini salah satu yang membuat kena jantung tuh Bu, tukang olah Bu, pembohong, suka bohongin istri ya Bu ya. Itu makanya saya sering bilang sama bapak tuh, apa enggak kena jantung kita? Saya bilang kita gitu Bu, biar enggak terasa lah bapak tuh. Tadi tukang olah Pak, itu pembohong. Nah, jadi terlalu banyak yang disembunyikan, jantung kan kena Bu. Misalnya nih Bu, dikuncinya HP, itu tidurnya udah enggak nyaman tuh Bu. Pakai jempol misalnya, kan istri tuh sampai ada yang pakai jempol kaki loh Bu. Capek istri yang gini kan enggak ada Bu, rupa aku pakai jempol kaki Bang, kata dia Bu cerita. Sesak enggak jantung macam itu tuh Bu. Itu dia yang buat laki-laki banyak kena jantung tuh itu. Jadi kalau orang jujur, berkata benar, nggak ada yang disembunyikan, itu jantungnya dijamin sehat tuh Bu. Lihat orang gila Bu, mereka tuh kan tulus-tulus ya Bu ya, nggak ada loh kena jantung Bu, orang gila tuh. Dia enggak ada bohongin orang, apa adanya. Saya perhatikan tuh Bu ya, kalau orang-orang jujur itu dia sehat, itu memang iya gitu. Tapi kalau orang banyak menyembunyikan gitu ya Bu ya. Apalagi orang ngomong kita tatap terus matanya Bu, itu kan berubah-ubah dia jadinya itu kan Bu, itu kelihatan banget tuh. Nah jadi memelihara jantung nih berarti kita harus berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita jujur terus terang, insya Allah tuh jantung aman. Nah yang membuat ibu-ibu kena nih Bu, apa Bu ya? Ngaji sejam, dari jam 9 sampai jam 10, kan ternyata komunitas Pekanbaru itu Bu. Sudah tuh kan nongkrong di kafe Bu. Terus tanya suami, masih ngaji Bang, masih ngaji. Dia di kafe Bu. Sampai ada bapak tuh bilang, panjang betul sama Ustadz ngaji. Kenapa itu Pak? Sampai sore. Wah, ya Allah. Saya diam Bu, saya nggak mau buka. Berarti ini ada nih, si istri yang ngomong ke suaminya, kami itu ngaji itu Bang, ngaji kitab Bang lama gitu. Meleleh lah saya Bu, dari jam 9 sampai jam 3 gitu Bu. Apa enggak meleleh dibuatnya itu? Enggak aja. Cuman saya langsung nyambung Bu.
Di berarti ada yang ngomong. Nah, di pas pengajian ibu-ibu itu saya bilang, Bu, jangan bawa-bawa nama saya ya Bu. Ya Ibu nongkrong, Ibu bohong nanti jantung Ibu sakit. Perempuan paling langka sakit jantung loh Bu. Karena perempuan rata-rata jujur gitu. Dia nggak seperti laki-laki Bu. Laki-laki ini di media sosial status rohani Bu, jiwa roh halus tuh wahanya. Nah, itu untuk jaga jantung Bu, secara spiritual ya Bu ya, menjaga jantung dengan kejujuran, berkata benar, mencari uang dengan jalan yang diridhoi Allah, nggak nipu-nipu orang gitu ya Bu ya. Kadang kan kalau pengajian-pengajian kayak gini ada yang bawa jualan gitu ya Bu ya. Buat jualan jujur aja lah, berapa yang pantas untuk diambil untung, ambil untung, janganlah kamu ngaku, ih bagus sih Pak Ibu, ya kebetulan ponakan saya ada di Abu Dhabi, jadi dia kirim, saya ambil selusin, berapa nih Bu? Kalau rupiahnya 250.000 lah, maulah kami Bu, kan udah selusin sama Ibu kan Bu, ada bisa 3 kali bayar Bu, ya enggak apa-apa lah, apa pula salahnya, Ibu nggak mulai hitung-hitungan kita sama pengajian nih. Yang bayar 70 dulu ya Bu ya, habis lain 12 tuh Bu. 3 hari kemudian ada ibu-ibu tuh pergi ke Ramayana Bu, jumpa jilbab tuh Bu. Harga 35 rupanya Bu. Kan itu yang membuat sesak jantung tuh enggak mau orang kawan lagi Bu. Tiap jumpa ibu tuh, Bu Abu Dhabi, ada akhirnya ngaji-ngaji Bu tuh jadinya kan Bu. Siapa yang buat itu kan kita jadinya kan Bu. Jadi lurus saja hidup ini itu artinya Bu ya. Lurus saja jantung aman. Jadi kan ada Bu pendapat ulama istri tidak boleh memeriksa HP suami. Kalau menurut saya tidak ada rahasia kepada istri. Istri bebas dia membuka HP suami. Mungkin saya sedikit berbeda karena saya di lapangan Bu. Saya tidak bisa dengan teori gitu. Yang menyamankan hati istri itu ketika HP suami bisa dia buka gitu. Kan kata ulama itu tajasus berarti berburuk sangka gitu. Loh kok buruk sangka? Istri kita kok. Kita tuh udah 2 tubuh 1 jiwa gitu. Bapak juga lagi yang mau dirahasiakan. Ini kadang menelpon orang, jangan angkat HP papa, jangan. Saking takutnya. Susah lah macam itu. Kasih tahu suaminya Ibu ya, jangan tutup-tutup Bang, jangan ada rahasia-rahasia. Dengan syarat Ibu juga nyambung sebagai istri gitu Bu, apa yang perlu dirahasiakan, apa yang tidak. Karena ada juga kalau yang tajasus tuh mungkin kerja-kerja intelijen ya Bu ya, istri yang punya suami aparat, tidak semuanya dia bisa menceritakan kepada istri. Itu tertentu Bu ya. Karena tugas penyamaran, tugas apa itu memang berat. Nah, itu berat, tidak mungkin untuk disampaikan. Apalagi sempat istri ini Bu pantang kena korek sama orang mana suami udah berapa lama. Jadi kasus yang apa tuh kan. Tapi janganlah cerita ke orang ya Kak, nanti tahu lo orang. Ibu ini memang tidak cerita ke kawan perempuan, tapi cerita ke suaminya Bu. Kata ibu laki-laki ini tidak pegunjing Bu. Parah Bu, parah. Yang bapak tuh ceritalah ke jamaah masjid. Parah Bu, lemes juga mulut kami laki-laki ini Bu. Janganlah ibu kira, kalau bapak tuh dia enggak mau begunjing, enggak, sama Bu. Gaya aja yang beda gitu Bu ya. Kami enggak ada pakai tepuk-tepuk paha tuh enggak ada gitu Bu ya. Itu yang pakai-pakai apa Bu? Makin penting gunjingan tuh makin enggak bersuara tuh kami enggak Bu. Kalau ibu, tapi yang aneh itu saya heran kok paham ya yang mendengar tuh bisa paham gitu. Itu dia Bu. Nah jadi setelah setelah dibedah tuh Bu, dipasang lagi jantungnya, dijahit Bu sama malaikat Jibril. Makanya kata Anas bin Malik masih ada bekas jahitan di dada Rasulullah. Di sini memberi kita pelajaran dijahit itu lebih bagus daripada dilem. Iya Bu ya, lebih aman dijahit daripada dilem. Apa salahnya sih Bu, Jibril pakai langsung nyatu lagi gitu Bu. Jadi tetap logikanya tuh nggak hilang gitu Bu. Tetap ada bekas jahitan itu. Bangkitlah takut Halimah nih Bu. Umur 5 tahun dipulangkannya lah Rasulullah SAW. Sampai dia bilang tolong dijaga ya Ummu Aiman. Kan pengasuh Rasulullah Ummu Aiman Bu. Ini ada kayaknya orang yang ngintai-ngintai Rasulullah, ngintai-ngintai Muhammad ini. Tapi semenjak jantung Rasulullah itu dicuci Bu, pengakuan Halimah apa? Wajahnya lebih berbinar. Nah jadi Bu, salah satu yang membuat muka ibu tuh glowing Bu.
Ketika ibu baik, itu glowing, wajah pasti glowing. Ibu tanyalah ke dokter kulit, yang membuat kulit rusak apa bu? Stres. Stres itu biasanya karena apa bu? Busuk hati, iri, dengki. Nampak pasir 2 truk masuk ke rumah tetangganya bu. Jangan tidur abang malam nih bang. Kita bahas dari mana dia dapat. Masalah SK ada tegadai bang. Aku tahu tuh ngambil mobil tuh SK. Dibahasnya duit orang bu. Apa ndak leukemia jadinya kan bu. Kurang tidur. Soal itu jantung berdebar-debar gitu kan bu. Tambahlah pakai marah-marah sedikit gitu kan. Itu kan dampaknya ke kulit bu. Cuman kalau misalnya nih bu ya, kita kayak tengok wajah anak-anak. Kenapa kita bu gemes sama anak kecil? Dia kan ndak berdosa bu. Anak kecil nih bu, dia ndak pernah buruk sangka sama orang. Itu satu bu. Siapa aja gendong dia mau. Ndak ada buruk sangka sama orang. Kemudian yang kedua, anak kecil tuh bu, dia sibuk dengan diri dia sendiri. Ibu perhatikan anak-anak kecil ngumpul, dia sibuk dengan urusannya masing-masing bu. Kemudian yang ketiga, dia ndak pendendam macam kita bu. Anak kecil berkelahi, nangis, pulang emaknya kelahi, dia main di bawah emaknya itu balik bu. Dia emaknya kelahi, dia main balik berdua. Kita tahunan bu, apa ndak rusak kulit kita bu? Tahunan asal udah kakak maafkan dia. Wah. Aku kalau ke masjid aku tunggu berisi dulu sab dekat dia itu baru aku mau. Bertahun bu, dendam. Terasa ibu sekarang kan, ibu capek loh bu merawat kulit itu. Perawatan kan mahal kan bu. Perawatan mahal, udah ibu coba produk ini bagus sebentar tuh ndaklah lagi. Ganti lagi produk lain. Bagus lagi, dapatlah informasi dokter di sana tuh bagus, pergilah ke dokter itu, beruntusanlah wajah, ganti pula lagi klinik lain, kan capek bu. Jadi salah satu caranya selain skincare, perawatan, ibu hilang-hilangkanlah apa tuh bu ya, ngurus-ngurus urusan orang ya bu ya. Perbanyak mengkaji aib diri sendiri. Itu bisa glowing wajah bu. Macam sekarang nih lah. Ini tak terang matahari tah wajah ibu ragu saya nih, masalahnya cerah. Kalau orang-orang rajin ngaji bu, rata-rata wajahnya tuh memang teduh-teduh ya bu ya. Sekeras-keras apapun orang sering ngaji, lama-lama kan lembut sendiri hatinya bu. Masuk 10%, masuk 20% pengajian. Nah kemudian bu, langsunglah dibawa oleh ibunda Rasulullah, kita ziarah yuk ke makam bapak kamu di Madinah. Berangkatlah bu, itu bolak-balik 1 bulan. Setelah dari Madinah menuju Mekah, 20 kilo menjelang Mekah, di Abwa itu bu, kan cuma 20 kilo lagi menjelang Mekah, jatuh sakitlah ibunda Rasulullah. Jatuh sakit, kemudian meninggal dunia dan dikuburkan tetap di Abwa. Sampai hari ini kuburnya masih ada dan tidak diagungkan. Itu bagusnya di sana tuh bu. Sempat kuburan ibu Rasulullah di Pekanbaru nih bu, dah macam-macam lah kelakuan orang tuh. Nah ini satu yang saya salut di sana tuh bu ya. Mau raja yang meninggal kuburnya macam itu juga. Nggak ada yang istimewa. Tengok di Indonesia bu, banyak betul khurafat yang dibuat orang. Sementara dia minta-minta di kubur tuh bu. Orang dalam kubur saja sedang ditanya-tanya malaikat, dia sedang sibuk kena tanya ini minta-minta tentu arah pula. Yang kedua bu, minta sama orang hidup aja payah gitu bu. Apalagi sama orang mati. Kadang inilah yang susahnya ngasih orang pemahaman tuh bu ya. Saya mau sehebat apapun sorban orang, jubah dia, kalau udah membagus-baguskan kubur, bahaya loh bu. Itu akidah bu. Jangan tertipu dengan pakaian penampilan. Segalanya itu harus bersandar dengan adanya dalil. Dalil ada, jangan dibuat-buat. Oh tapi dia tuh ulama, nggak bisa. Karena inilah yang membuat musibah. Orang bilang musibah itu datang karena banyaknya maksiat, itu satu ya bu ya. Diamnya orang-orang baik, kelakuan yang tidak nyusatin orang, itu kan juga banyak itu. Nah,
Hebatnya di situ lagi apa Bu? Di mana meninggal di sekitar situlah dia dikuburkan. Jadi enggak buat repot gitu Bu. Kalau kita meninggal mak di Pekanbaru bawa pulang ke kampung gitu Bu, kan nyusahin gitu Bu ya. Datang anak-anak yang di kampung aja lah kuburin mama, payah kita mau ziarah. Waktu maknya hidup nggak dari tengoknya Bu. Kalau mau nengok orang tua itu seharusnya waktu dia hidup. Kalau orang tua udah mati itu yang dibutuhkannya apa Bu? Doa Bu. Ini jadi anak berbakti semuanya. Pokoknya dekat kami kuburnya payah aku yang banyak ngasih mama tuh dulu duit. Jenguk orang tua jarang. Pas dia hidup tuh rajin-rajin lah menjenguk orang tua. Walaupun kadang Bu orang tua itu balik macam kita waktu kecil, pertanyaannya itu aja. Dan ibu harus bersikap seperti orang yang tidak pernah mendengarnya setiap waktu. Ini kadang udahlah tuh muak dengan mama ini itu aja yang mama tanya, udahlah tuh jangan Bu. Karena saya sudah mengalami fase itu sama almarhumah mak saya. Almarhumah mak saya tuh Bu, tugas saya tuh duduk di depan dia untuk mendengarkan cerita dia berulang-ulang sampai 23 kali. Dan 23 kali itu pula saya terheran-heran dan takjub seperti belum pernah mendengar. Kau tahu enggak nak, nenek di depan nih pergi ke kah cucunya di Padang 7 hari lah tuh, lengang mak enggak ada kawan. Iya mak, kapan perginya? Pagi tadi perginya, si Alf yang jemput. Nah kan nama anak ibu tuh gitu kan. Itu diam dia sebentar nak. Lengang mak nak. Ngapa mak? Nenek depan. Pergi ke kah cucunya, seminggu lah tuh. Enggak ada. Iya mak. Iya, itu mak enggak ada kawan. Kau udah makan dari belum lagi mak, ambillah nasi kau dulu. Nah saya ambil nasi saya. Anak si Bari kekah di Padang. Tuh mak, pergi mamanya 7 hari itu. Saya pokok tertakjub-takjub. Nah ini banyak orang yang tidak tahan macam itu Bu. Karena saya ingat kita ada punya anak kan Bu. Anak kita berulang-ulang nggak nanya Bu. Sepanjang jalannya itu apa tuh mah? Kita jawab mantul lagi ke yang lain, mantul lagi ke yang lain. Dan saya terlatih juga itu Bu. Apapun ditanya anak saya jawab, saya jelaskan sampai dia ho-oh padahal dia nggak ngerti Bu. Nah, pokoknya saya jawab terus panjang jalan gitu. Jadi belajar kita mengembalikan keadaan Bu. Emak kita akan balik seperti anak kita sendiri juga. Nah, anak kita kan bertanya ulang-ulang nanya. Nah setelah dikubur tuh Bu, apa kata Ummu Aiman? Aku coba mengajak Rasulullah kecil waktu itu cerita, dia diam. Aku coba menghibur dia pun diam. Inilah amalan di saat ibu sedih, Bu. Jangan malah cerita, Bu. Diam. Dan terbukti dalam ilmu psikologi, orang yang punya masalah, dia diam, dia akan semakin kuat konsentrasinya. Kenapa pasukan pengawal presiden tidak ada yang tersenyum? Nah, ketika mengawal presiden, karena dia menguatkan konsentrasi. Ini ndak sedang sedih dibawa cerita Bu, tambah panik dibuat. Ibu ini udah puas, dia nangis dari malam kematian suami Bu. Udah puas, udah capek. Udah diam aja tuh Bu habis subuh. Datanglah ibu-ibu nih takziah Bu. Meninggal apa? Ada pingsan ya. Diungkit terus. Saya waktu ada takziah beberapa hari yang lalu, saya pesan ke ibu, ingat kajian kita Bu ya, jangan ada yang memancing cerita sebelum pergi takziah itu Bu. Semua kita wajahnya diam, kita pun berjumpa ibu, jangan senyum, kita diam. Jadi begitu ibu-ibu ramai datang, semua diam. Bu, diam semua. Dia pun ikut tabah jadinya Bu. Biarkan nanti jadi pas kata sambutan dari tuan rumah, dia pun tabah jadinya karena muka kita diam semuanya. Sama orang muhasabah Bu. Padahal orang nggak ada, kita nonton, padahal kita nggak ada sedih-sedih. Nengok orang nangis, nangis lah kita kadang kan Bu. Jadi itu dia nular gitu Bu, nular dia. Jadi Ibu harus seperti itu juga kalau ada masalah dia. Nanti udah tenang, baru kita cerita gitu.
Ini sempat ibu tuh 10 kali orang jenguk dia, tuh 10 kali lah dia pingsan, Bu. Itu tuh kadang orang sedih ya tuh. Orang habis masalah sama suaminya, diam, jangan diceritakan lah, ceritakan, enggak, jangan Bu. Dia biarkan dia diam dulu sampai dia tenang dan bisa dia cerita dengan tenang. Begitu kembali Rasulullah ke Mekah, langsung disambut oleh datuknya Abdul Muthalib. Tahu udah dapat kabar nih Bu, Abdul Muthalib sudah dapat kabar bahwa ibunda Rasulullah meninggal, dibawalah ke rumahnya. Dibawa ke rumahnya itu datuk Rasulullah ini Bu, betul-betul turun semua kasih sayangnya kepada Rasulullah. Jadi memang Bu, orang yang dididik dengan penuh kasih sayang itu akan mempengaruhi jiwanya sampai besar. Saya dulu menganggap bahwa mendidik anak itu kadang ada masa kerasnya, tapi ternyata tidak selamanya keras dengan mata melotot atau dengan pukulan. Nah, kita gara-gara diajar mak kita gitu dulu, akhirnya kita turunkan lagi ke anak. Saya ajaklah anak saya ngumpul, Bu. Kita harus putus mata rantai ini. Papa banyak salah sama kalian. Karena dari kecil tuh saya mengajarkan agak tegas sedikit kepada anak. Dan ketika saya melihat anak saya memarahi adiknya dengan nada saya, waduh, nular ternyata. Nular, Bu. Nah, maka saya ajak ngumpul semuanya. Ini Papa banyak salah sama kalian. Cara Papa mendidik kalian dulu seperti ini. Kita harus putus mata rantai ini. Dulunya saya agak kurang setuju tuh, Bu. Kalau sayang sama anak, datang orang Jawa, kan tidak selamanya marah itu dengan mata melotot, Ustaz. Oh, ternyata iya, gitu. Saya tengok guru di sekolah, yang dulu bikin PR siapa? Tunjuk tangan sayang, jujur. Saya, Bu. Bagus. Maju deh nih. Maju dia, Bu ya. Berdiri ya sayang, sampai jam pelajaran selesai. Kan marah, Bu, tapi tidak dengan mata melotot. Oh iya ya, kata saya. Bukan harus dengan hukuman mata melotot. Ini kadang diancam-ancamnya, pulang kau. Pulang kau mati kau mama buat. Bingung nggak anak tuh, Bu? Pulang mati, Bu. Kan itu yang kadang membingungkan anak tuh kan, Bu. Jadi ini yang harus Bu pikir-pikir betul, Bu. Nah, jadi jangan kita menganggap bahwa itu tuh bagus. Ternyata didikan penuh kasih sayang kepada Rasulullah tuh. Kemudian yang kedua gini juga, Bu ya. Tipikal Rasulullah itu karena dia sudah banyak kesedihan. Biasanya orang yang punya banyak kesedihan itu, Bu, hatinya kan jadi baik. Hatinya kan jadi ikut baik ya, Bu. Kaget saya nengok jam, Bu. Betul ya, Bu ya. Atau saya enggak nampak. Jam 10 tuh ya, Bu. Oh ya. Karena saya punya waktu sampai setengah 11. Nah, kemudian, Bu ya, begitu tipe Rasulullah itu orang yang nurut karena dia sudah banyak kesedihan, penderitaan. Jadi kadang Allah itu ngasih kita penderitaan demi penderitaan tuh, Bu, membuat kita jadi orang yang sadar diri gitu ya, Bu. Sadar diri gitu ya dia. Cuman kalau misalnya kayak anak-anak kita ini kan pedomannya itu, Bu ya, kalau sudah 7 tahun dia tidak mau sholat, pukul dia. Jadi ada juga ketegasannya juga gitu. Jadi ini tergantung ya, Bu ya. Kalau tipe anak Ibu bisa dilembutin, silakan lembut. Kalau tipe anak Ibu memang harus agak tegas, Ibu jangan pula seganlah tegas gitu, Bu. Karena ada juga anak-anaknya kita pakai dengan cara psikologi, Bu, gagal, Bu. Sayang, main di luar ya, Nak ya, ribut. Bapaknya lagi sholat, macam mulat kelakuannya, Bu. Ada tuh. Jadi ada juga yang memang harus keluar kalian semuanya, main kalian di masjid. Tanggal celananya lari. Jadi memang ada juga yang seperti itu. Tapi secara umum anak yang dididik dengan kasih sayang itu tumbuh kembangnya itu pasti bagus gitu. 2 tahun bersama datuknya pula yang meninggal. Jadi datuk Nabi ini, Bu, saking sayangnya ke Rasulullah itu ada tempat khusus dia di Mekah yang tidak ada orang berani duduk di sana. Itu cuma Rasulullah yang berani main-main di sana, yang tidak ada yang berani memarahinya. Sampai pernah Rasulullah itu ditarik oleh pamannya, jangan main di sana Muhammad. Nampak oleh datuk Rasulullah, biarkan cucuku. Dia tahu di mana tempat duduknya. Gitu, Bu, dibela sama datuknya. Nah setelah itu
Sebelum meninggal, datuk Nabi ini berpesan kepada Abu Thalib, yang adik-beradik sama bapak Muhammad ini cuma kau Abu Thalib. Jadi kau yang harus mengasuhnya. Nah, kasih sayang itu akhirnya bersambung, Bu, karena Abu Thalib sangat sayang kepada Rasulullah, tetapi ekonominya sedang lumpuh. Anaknya juga banyak, ada Ja'far, ada Uqail, ada Thalib, ada Ali, ada namanya Fakitah. Nah, perlu Ibu ketahui, Fakitah ini adalah cinta pertama Rasulullah SAW dan menolak Rasulullah. Nah, jadi jangan Ibu kira, Bu, Rasulullah itu tidak ditolak. Inilah cinta pertama Rasulullah. Yang nolak itu selain Fakitahnya, Abu Thalib juga nolak. Gitu. Jadi jangan Ibu kira mulus-mulus saja, Bu, ya, perjalanan cinta Rasulullah itu. Bahkan setelah Fakitah ini suaminya meninggal, Rasulullah Ummul Mukminin Khadijah meninggal, kan Rasulullah sempat mau sama Fakitah lagi, Bu. Cuman Fakitah tetap menolaknya. Jadi cinta itu beda ya, Bu, ya. Rasa tidak akan mungkin bohong itu betul, Bu. Jadi jangan sampai memaksakan dia, coba aja lah dulu nanti cinta. Rasulullah sendiri pun ada juga kok ditolak gitu, Bu. Nanti kita akan sampai itu, Bu, ke bab istri-istri Rasulullah. Bahkan ada yang namanya mungkin tidak kita kenal dan hanya beberapa hari sama Rasulullah, tidak tahan cemburu, pisah, itu ada. Nah, kemudian, Bu, Abu Thalib memesankan kepada istrinya, tolong perlakukan Muhammad ini dengan baik. Nah, sayang tuh, Bu. Nama istri Abu Thalib ini juga Fatimah, Bu, ya. Nah, nama istrinya juga Fatimah. Jadi Fatimah ini senangnya kenapa? Rasulullah memanggilnya ibu, itu yang membuat dia bahagia gitu, Bu. Bahagia dia dipanggil ibu oleh Rasulullah. Jadi memang di dalam Islam, Bu, panggillah orang dengan panggilan yang dia sukai. Ya, Bu, ya. Ini sunnah, Bu, memanggil orang dengan panggilan dia sukai. Ini kadang itulah, Bu. Karena kasihan saya nengok istri-istri ini, Bu, ya. Kalau udah 5 tahun nikah, suami manggilnya pesek, kaliang, gendut. Jadi dia enggak tahu, Bu, bahwa panggilan itu bisa jadi doa loh, Bu. Udah capek ibu nih diet, Bu. Gara-gara dipanggil suami gendut-gendut. Naik-naik terus badannya jadinya. Jadi panggilan tuh bahaya ya, Bu, ya. Panggil orang dengan bahasa. Nenek suka dipanggil kakak, ya udah panggil kakak aja, Bu. Ada loh, Bu. Ada bahkan nenek-nenek kenalan sama saya itu dia pengen dipanggil nama loh, Bu. Saya termasuk tidak sopan lah, tapi macam mana lah dia nyuruh. Dia selalu mengumpamakannya, kalau cerita sama dia tuh dia manggil nama ke diri dia. Ini ya Ustadz, nah gitu, Bu, ya. Coba gimana, coba tuh ya, mau dipanggil nama gimana, nggak dipanggil dia senang. Gitu. Bahkan ada laki-laki tua loh, Bu, udah panggil cucu. Itu manggil saya tuh abang loh, Bu. Saya bingung mau manggil namanya. Dia mengumpamakan ke diri dia nama dia, Bu. Dia cerita ke orang pun gitu juga. Aku kena marah sama Bang Ustadz nih kemarin. Kau tuh ya, kadang saya tidak pernah ngomong gitu, Bu. Tapi dia contohin ke orang gitu. Saya marah sama dia, bilang, kau tuh harusnya tuh gini. Waduh, apa sedih aku, Bang, kemarin. Wah, dia mencontohkan ke orang, padahal saya nggak pernah seperti itu gitu, Bu, ya. Jadi ada orang senang dia dipanggil abang, panggil abang. Senang dia dipanggil nenek, ada, Bu. Ibu ini masih muda. Dan itu suka nyanggilin orang adek aja semua, Bu. Dialah yang paling tua di dunia ini gitu, Bu. Itu ada gitu, Bu. Jadi ya udah panggil aja apa yang dia suka, panggil aja, Bu. Ada yang panggil misalnya apa namanya, dia suka dipanggil tante, ya udah panggil aja tante, Bu, ya. Jadi tidak usah itu dijadikan apa. Apa yang membuat dia senang itu panggil, Bu. Kadang-kadang dipanggil Kak, keluar duit udah makan. Nah, kan enak juga tuh, Bu, ya. Umur udah 67 gitu kan, Bu. Nah, sedang dipanggil kakak, ya panggil aja kakak. Nah, Rasulullah tuh Fatimah suka dipanggil ibu oleh Rasulullah. Nah, waktu tinggal di rumah Abu Thalib inilah, Bu, akhlak Rasulullah tuh mulai terlihat di sana, Bu. Rasulullah itu tidak akan pernah makan sebelum anak-anak Abu Thalib makan. Kalau ada dia makan, kalau tidak ada dia diam. Nah, itu yang dahsyatnya, Bu, cara Rasulullah itu. Ini kadang kita, Bu, ya, ikut wirid, ada kue. Rupanya habis kue, Bu. Gawat, Kak. Aku nyumbang loh, Kak. Nggak dapat aku pastel.
Pasti. Jadi masalah loh. Jadi kadang saya tuh heran, kita tuh susah loh ngamalkan itu Bu ya. Kalau ada makan, kalau enggak diam, itu susah loh Bu. Itu kalau habis rupanya Kak, itu yang ambil, masuk dalam tas. Nggak bisa diam gitu. Saya sangka orang biasa aja Bu, rupa kami ustadz-ustadz ngumpul macam itu juga Bu. Kan dulu almarhum Pak Herman Abdullah jadi wali kota, itu kan kita dikumpulkan tuh Bu, ustadz aja, ustazah aja. Dan sebelum acara makan tuh kan ada kawan yang ceramah tuh Bu. Kadang saya dengar tuh, lama ceramah orang mau makan ya. Gitu juga ternyata Bu. Sama aja rupanya. Jadi susah orang ngamalkan itu Bu ya, nggak dapat diam, itu jarang Bu. Kenapa nggak ngaji lagi Kak? Nggak dapat kue loh Kak, parah. Habis itu dia aja ya. Kan aneh kan Bu, berapalah pastel tuh. Ada saya pernah mungkin Ibu dengar ya, saya pernah menceritakan ibu-ibu berantem gara-gara rebutan nasi buka bersama Bu. Habis maghrib, buka puasa sunnah, terdengar di belakang, tek kan ndak puasa udah mangalo tempe, mangalo kau, urusan kau, piti kau ya. Habis sholat, habis zikir. Berapa 15.000, 20.000 Bu ya berkelahi gitu. Jadi bentuknya amalan Rasulullah ini sepele Bu, tapi berat loh Bu. Jadi Ummu Aiman cerita kepada Fatimah istri Abu Thalib, istri Abu Thalib cerita ke Abu Thalib. Kadang kasihan kita Muhammad tuh Bang, dia nggak dapat makan, kasih tahulah sama anak-anak tuh. Akhirnya diumumkan oleh Abu Thalib Bu, mulai hari ini sebelum Muhammad makan, kalian tidak ada yang boleh makan. Sebelum Muhammad minum susu, kalian tidak ada yang boleh minum susu. Malah terjadi keajaiban Bu. Kalau udah Rasulullah yang makan, makanan sedikit jadi banyak. Ada aja makanan tuh terus Bu gitu. Kalau Rasulullah yang ngambil lauk tuh duluan, kayak itu ada aja loh sampai puas makan satu keluarga. Rasulullah yang minum susu duluan itu sampai kenyang minum baru habis dia Bu. Sejak itulah anak-anak Abu Thalib, udahlah kita tunggu aja lah Muhammad duluan. Nah, situlah Bu mulai terlihat. Nah, itulah namanya irhas ya Bu ya. Keajaiban diri Rasulullah di waktu dia kecil. Nah, kemudian tuh Bu, pas Abu Thalib mau berdagang ke Syam, disitulah Rasulullah menangis-nangis minta ikut, nggak bisa dibujuk. Udah dibujuk Bu, tetap dia mau ikut. Jadi kesimpulan paman dan bibinya waktu itu dia tuh udah trauma banyak kehilangan, jadi dia takut kehilangan Abu Thalib. Akhirnya Abu Thalib ngalah, siap-siapkan barang-barang Muhammad, berangkatlah Bu. Senang hati Abu Thalib nengok wajah Rasulullah itu sumringah gitu ya Bu ya. Melihat-lihat apa itu. Maka jalan-jalan tuh perlu ya Bu ya. Jangan sampai Ibu enggak jalan-jalan gitu Bu ya. Jalan-jalan tuh refresh loh Bu. Kadang kita bisa lihat penderitaan orang Bu. Saya ingat dulu ada ibu-ibu ini sering ngeluh, apa nggak capek kita ya Jeng? Suami kita tuh mana paham Jeng. Kita tuh capek nyuci, nyetrika, kita masak. Tapi apa penghargaan dari suami kita? Dia kan taunya capek dia aja kan, Jeng. Diajak jalan-jalan ke desa-desa, Bu. Baru terdiam ibu nih. Ada ibu-ibu sambil ngendong anak nyuci jalan kaki. Ada penderitaan ibu sekuat itu. Temenung. Udah dari pagi sampai panas-panas, Bu. Nyuci, tapi main-main air sama anaknya. Itu wisata religi itu Bu. Tengok orang lebih menderita dari kita. Masak pakai kayu. Barulah terdiam ibu-ibu nih semua. Padahal sekarang nih Bu, apa alasan ibu ngeluh kerja rumah? Nyuci pakai mesin Bu. Capek loh Pak nyuci itu. Kalau bisa ngomong mesin tuh Kak, ada kakak nyuci loh Kak. Kami yang nyuci tiap hari. Dia yang memerah. Dia yang mengeringkan. Apa sih capek ibu? Cuma nakar sabun aja capek. Jadi kayaknya nggak pantas gitu ya Bu ya. Kompor 2 tungku. Itu kena. Jadi ibu kalau mau wisata religi itu Bu, apa yang jadi masalah ibu? Pergi ke tempat orang yang lebih parah. Ibu merasa menderita karena jemput anak sekolah ini segala macam. Orang jalan kaki bawa anak pakai payung gitu ya Bu ya. Banyak orang lebih menderita dari kita.
Jadi ketika kita jalan-jalan tuh Bu, apalagi kalau sempat ada donatur ya Bu ya, nah, donaturnya mau pula. Macam Masjid Al-Falah ada Rumutakin Bu, 3 bus berangkat, 1 orang yang membiayai Bu ya. Yang macam itu tuh dia berguna betul lah duit Bapak nih kata saya. Berkah dia Bu ya. 1 orang membiayai 3 bus sama hotel-hotelnya, sak makan-makannya Bu. Ditanggungnya sendiri, itulah guna donatur tuh Bu ya, yang punya uang lebih itu mana mau diuangkan lagi. Daripada jalan-jalan aku ke Eropa, bagus aku ajak ibu-ibu nih lagi. Ya jalan-jalan ke Eropa kan sama membiayai orang berapa banyak tuh Bu, 1 orang yang bisa pergi ke Eropa. Dikasihnya ibu-ibu pengajian berangkat nih kita semua nih Bu, Bukit Tinggi 2 hari biaya dia nih. Kemudian Bu, begitu sampai di Syam, Abu Thalib ini pesan ke pegawainya, ini tolong dijaga ya Muhammad ya, jangan dibiarkan kemana-mana. Nah pas Abu Thalib jualan itulah Rahib Buhairah itu turun. Ini wali anak ini siapa? Oh ada dia lagi jualan, nanti kalau dia pulang bilang aku ngajak makan. Pas Abu Thalib datang, Rahib ngajak makan. Nah pergi Abu Thalib ke lantai 2 itu Bu. Apa kata Rahib Buhairah yang pertama? Bapak anak ini siapa? Saya, kata Abu Thalib. Enggak mungkin. Karena dalam kitab kami, bapak anak ini seharusnya sudah meninggal. Terkejut Abu Thalib. Dari mana kau tahu? Ini anak bakal jadi orang besar. Sepanjang jalan menuju kemari tadi, bebatuan itu bersujud. Pohon-pohon bersujud. Dan awan selalu menyertai. Jadi cepat bawa anak ini pulang. Kalau tahu orang Yahudi, ini anak, mereka kenal betul dengan anak ini. Nah, jadi itu Bu, syukurnya itu yang memberitahu adalah orang Nasrani pada saat itu. Rahib Buhairah ini. Kemudian yang meyakinkan Khadijah bahwa Rasulullah ini seorang Rasul juga orang Nasrani, Warokah bin Nawfal. Nah itulah fakta sejarah Bu ya. Untung bukan orang-orang yang sudah Islam mengatakan itu, untuk ahli kitab yang sebelum kita. Nah begitu tahu seperti itu, untuk menguatkannya, kata Rahib Buhairah, boleh enggak aku melihat punggung Muhammad ini? Pas dilihat tuh disitulah nampak lambang cap kenabian itu. Apa lambang cap kenabian itu Bu? Seperti apel yang digigit. Itulah lambang iPhone. Jadi enggak bisa dipungkiri loh tuh Bu. Dia seperti apel yang digigit. Walaupun ada beberapa riwayat dalam hadits Tirmizi Bu ya. Ada yang mengatakan seperti telur puyuh yang berbintik-bintik, macam-macam. Jadi setelah kejadian itu Abu Thalib nggak tenang lagi itu Bu untuk dagang, langsung buru-buru membawa Rasulullah pulang ke Mekah. Nah insya Allah akan kita sambung kembali. Kalau ada pertanyaan silahkan Bu. Jadi ini sejam 10 menit. Ada pertanyaan Ibu-ibu silahkan. Kalau sirah Nabawi ini tuh enaknya Bu, tidak ada pertanyaan Bu. Baik, kalau tidak ada Bu, tidak ada. Baik, akan kita tutup dengan doa. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alan darajat wa tuballighuna biha usul ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وقدم لنا من الجن مع الإيمان. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم انقلنا من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى اللسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإحانة إلى الكرامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.